warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari solusi optimal menggunakan metode MODI. Tetapi sebelum menggunakan metode MODI, kita harus menentukan tabel solusi awal terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus digunakan untuk mencari solusi optimal dengan menggunakan metode MODI adalah langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan solusi awal menggunakan salah satu dari metode NWC, least cost, atau FAM. Pada video saya kali ini akan menggunakan metode least cost. Langkah yang kedua, hitung nilai UI dan VI untuk tiap baris dan kolom dengan menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Untuk langkah yang ketiga, hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Untuk langkah yang keempat, untuk nilai KIJ yang paling rendah, rubah alokasi biaya menggunakan metode stepping stone. Untuk langkah yang kelima, ulangi langkah 2 sampai 4 sampai nilai KIJ positif semua atau 0. Di sini terdapat sebuah soal. Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik pertama kapasitasnya 120, pabrik kedua kapasitasnya 70, pabrik ketiga kapasitasnya 60, dengan total 250. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota. Kota A kapasitasnya 50, kota B kapasitasnya 110, kota C kapasitasnya 90, dengan total 250. Perkiraan biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap kota sebagai berikut menggunakan metode MODI. Pabrik pertama ke kota A dengan biaya 8, pabrik pertama ke kota B dengan biaya 4, pabrik pertama ke kota C dengan biaya 6. Selanjutnya, pabrik kedua ke kota B ke kota A dengan biaya 10, pabrik kedua ke kota B dengan biaya 7, pabrik kedua ke kota C dengan biaya 12. Oke, selanjutnya pabrik ketiga ke kota A dengan biaya 5, pabrik ketiga ke kota B dengan biaya 9, pabrik ketiga ke kota C dengan biaya 10. Langkah yang pertama itu menentukan tabel solusi awal menggunakan metode least cost. Nah, ini kita cari menggunakan metode least cost. Kita lihat gimana caranya. Kita lihat di barisan pertama ini biaya transportasi terkecilnya itu ada di 1B. Kita lihat kapasitasnya berapa dan permintaannya berapa. Di antara kapasitas dan permintaan itu yang lebih terkecil, yang lebih kecil itu ada di mana? Di antara 120 dan 110. Yang terkecilnya itu ada di berapa? Ada di 110. Sehingga kita tulis di sini 110. Karena di sini sudah habis, sehingga yang di bawahnya itu sudah tidak ada lagi, sudah kosong karena di sini sudah habis. 110 dikurang 100 itu 0. 120 dikurang 110 itu 10. Selanjutnya kita cari biaya transportasi terkecil lagi, yaitu ada di 5. Setelah itu kita lihat kapasitas dan permintaannya. Nih, kapasitasnya ada 60.
Nah, permintaannya ada 50. Di antara 50 dan 60 ini, yang lebih terkecil itu ada di mana? Ada di 50. Sehingga kita tulis di sini 50. 50 dikurang 50 itu hasilnya 0. Dan 60 dikurang 50 itu hasilnya 10. Sehingga yang di atasnya itu sudah tidak ada, kosong. Karena di sini sudah habis 50. Setelah itu, kita pilih yang 6, yang biaya transportasinya 6. Kita lihat nih, kapasitasnya ada berapa? Ada tinggal 10 kan tadi, tinggal 10. Nah, yang di bawahnya itu tinggal berapa? 90. Kita cari nih yang terkecil antara 10 dan 90. Kita masukin yang 10 karena 10 lebih kecil daripada 90. Nah, 10 kurang 10 0. Nah, 90 dikurang 10 80 kan, tinggal 80. Selanjutnya kita cari nih yang 10. Kita tengok, kita lihat di bagian kapasitas dan permintaannya. Kita lihat kapasitasnya 10. Permintaannya itu ada 80. Kita lihat di sini 10 dan 80 itu lebih kecil yang mana? Yang 10. Kita tulis di sini 10. Nah, di sini 80 dikurang 10 70. Sehingga permintaan yang ada di kolom C ini 70. Selanjutnya ini yang terakhir itu 12 kan biaya transportasinya. Kita lihat kapasitasnya berapa? 70. Dan permintaannya berapa? 70. Sehingga karena sama-sama 70, kita tulis di sini 70. Di sini habis dan di sini habis. Gimana cara menentukannya, Kak? Ini kan jumlah kapasitas 120. 110 ditambah 10 hasilnya 120. Di sini kapasitasnya ada 70. Nah, ini X. Ini udah nggak ada, tinggal 70. Jadi sama kan, rata. Terus yang ini juga. Ini kapasitasnya ada 60. Kita lihat 50 ditambah 10 hasilnya 60. Nah, kita bagian kolom. Tadi kan baris, sekarang kolom. 10 ditambah 70 ditambah 10 jadinya hasilnya 90. Nih diturunin 110. Ini juga diturunin 50. Jadi ini merupakan tabel untuk menentukan tabel solusi awal menggunakan metode least cost. Selanjutnya langkah yang kedua, hitung nilai UI dan VI untuk setiap baris dan kolom dengan menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Ini yang kita sudah mencarinya di langkah yang pertama, sehingga kita ubah tabelnya seperti ini. Ada U1, U2, U3, VA, VB, dan VC. Untuk menghitung formula UI plus VJ sama dengan CI untuk setiap sel yang telah memiliki alokasi seperti ini. Menghitung UI dan VJ menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Dimisalkan UI U1 sama dengan 0. Ini merupakan 1B, 1C, 2C, 3A, dan 3C ini merupakan sel yang mempunyai alokasi. Kita lihat tabelnya yang mempunyai alokasi. Yang mempunyai alokasi itu ada di 1B. Kita lihat 1B dan 1C. Kita lihat nih di sini 1B, 1C, 2C, 3A, dan 3C. Nih. Selanjutnya kita cari menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ.
1B sama dengan U1 plus VB sama dengan 4. 1C U1 plus VC sama dengan 6. 2C U2 plus VC sama dengan 12. 3A U3 plus VA sama dengan 5. 3C U3 plus VC sama dengan 10. Dimisalkan U1 sama dengan 0. Kita anggap U1 ini 0. 0 ditambah VB sama dengan 4. VB sama dengan 4. Terus U1 plus VC sama dengan 6. Kalau kita misalkan U1 0 berarti 0 plus VC sama dengan 6. VC sama dengan 6. Terus U2 plus VC tadi kita sudah dapat 6. U2 plus 6 sama dengan 12, sehingga U2 sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. U3 plus 6 sama dengan 10. U3 sama dengan 10 dikurang 6 sama dengan 4. 4 plus VA, tadi kan U3-nya 4. Nih, U3-nya 4. Sehingga 4 dikurang VA sama dengan 5. VA sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya, menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Ini untuk setiap sel kosong. Di sini terdapat sel kosongnya itu ada di 1A, ada di 2A, 2B, dan 3B. 1A sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 7. Kita lihat di sini. Ini kan merupakan sel kosong. Kita lihat biaya transportasinya 8 dikurang U1-nya berapa? 0 dikurang VA-nya 1. Jadi hasilnya 7. Terus yang 2A 10 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 4. 2B 7 dikurang 6 dikurang 4 sama dengan negatif 3. 3B 9 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 1. Karena di sini hasilnya masih ada yang negatif, sehingga mencarinya menggunakan metode stepping stone. Lihat di sini yang negatifnya itu berada di 2B. Sehingga dari 2B sini, dari sini kita tarik panah ke kanan, ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Di sini positif, di sini positif, di sini negatif, dan di sini negatif. Cara mencarinya, kita lihat di antara nilai yang negatif ini, yang paling kecil itu mana? Di antara 110 dan 70 itu yang paling kecil yaitu 70. Sehingga 110 dikurang 70 sama dengan 40. 10 ditambah 70 sama dengan 80. Di sini kan 0. Kita lihat di sini positif karena dia positif, sehingga 0 kita tambah dengan 70 sama dengan 70. Di sini karena dia negatif sehingga 70 dikurang 70 sama dengan 0. Ini merupakan tabel yang sudah kita cari menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya, menghitung UI dan VJ menggunakan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Dimisalkan U1 sama dengan 0. Kita lihat di sini, sel yang memiliki alokasi itu ada di 1B, 1C, 2B, 3A, dan 3C. Sehingga 1B sama dengan U1 plus VB sama dengan 4. Maka 0 plus VB sama dengan 4. VB sama dengan 4. 1C sama dengan U1 plus VC sama dengan 6. Maka 0 plus VC sama dengan 6. VC sama dengan 6. 2B U2 plus VB sama dengan 7.
maka U2 plus 4 sama dengan 7. U2 sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. 3A, 3C, U3 plus VC sama dengan 10. Maka U3 plus 6 sama dengan 10. U3 sama dengan 10 dikurang 6 sama dengan 4. 3A sama dengan U3 plus VA sama dengan 5. Maka 4 plus VA sama dengan 5. VA sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya, menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Kita lihat di sini sel yang kosong itu ada di 1A, 2A, 2C, dan 3B. 1A sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 7. 2A 10 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 6. 2C 12 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 3. 3B 9 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 1. Karena tidak ada nilai negatif, maka solusi yang ditunjukkan oleh tabel sudah optimal. Cara menghitungnya, Z sama dengan 40 dikali 4. Kita lihat di sini, 40 dikali 4, ditambah 80 dikali 6, ditambah 70 dikali 7, ditambah 50 kali 5, ditambah 10 kali 10. Sehingga 40 kali 4 sama dengan 160, 80 dikali 6 sama dengan 480, 70 dikali 7, 450, 50 dikali 5, 250, dan 10 kali 10 sama dengan 100. Sehingga hasilnya 60 ditambah 480 ditambah 450 ditambah 250 ditambah 100 sama dengan 1480. Kan tabel sudah optimal dan kita menemukan juga biaya optimalnya itu ada 1480. Untuk membuktikannya kita bisa memakai software QM for Windows. Untuk yang pertama itu kalian harus mendownload aplikasi QM for Windows seperti ini. Setelah mendownload di Google, kalian bisa membukanya. Lalu karena kita menghitung biaya transportasi, maka kita klik transportasi. Di titelnya kita ganti perusahaan. Setelah itu number of courses-nya kita ganti 3. Yang di bawahnya juga kita ganti jadi 3. Terus objektifnya minimize. Lalu row names-nya kita pencet others. Terus column names-nya juga others. Lalu pencet OK. Setelah itu muncul tabel seperti ini. Kita ganti kotanya ini A, B, C. Lalu yang di bawahnya itu biayanya 8, terus 4, lalu 6, selanjutnya supply-nya 120, 10, jambe-nya biaya jambe-nya 7, 12, supply-nya 70, 3, 5, biayanya 5, 9, 10, supply-nya 60. Untuk demand-nya 50, 50, 110, 90. Ini untuk totalnya kita nggak usah dibuat karena ini akan dihitung secara otomatis. Yang untuk yang ininya kita ganti
jadi minimum cost method. Lalu klik step, muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita bisa klik step lagi sehingga muncul tabel seperti ini dengan solusinya itu 1480 seperti yang kita dapatkan di sini 1480. Setelah itu kita bisa tekan finish, lalu ke solusi kita pencet iteration. Nah, di sini kita sudah menemukan tabelnya seperti tabel yang ada di akhir yang di sini. Nah, sama kan? Sel yang memiliki alokasi itu ada di 1B, 1C, 2B, dan 3A dan 3C. Nih, sama. Alhamdulillahnya di sini kita mendapatkan hasil yang sama. Ketika kita menggunakan software QM for Windows, kita mendapatkan 1480 dan kita menghitungnya juga mendapatkan total biaya optimumnya 1480. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.